pajak? Menurut UU No. 16 Tahun 2009 tentang cara ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan suatu peraturan hukum dan tidak memberikan imbalan secara langsung serta digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Siapa aja sih yang wajib bayar pajak? Orang pribadi yang memenuhi kewajiban pajak. Badan usaha. Kalian tahu nggak sih apa itu kewajiban pajak? Dan hak-hak wajib pajak tuh apa aja sih? Kenapa lu? Aduh, pusing banget nih dimarahin mamahku. Gak dapet kerjaan. Oh, nih aku ada loker. Lihat Mana? dulu, nih di pabrik. Pabrik Kitela, mau nggak? Wah, boleh. Aku cobalah. Woi, bro. Anjay, udah siap nih Nih, surat-surat. berkas-berkasnya bener ini nggak? Tolong cekin dong. Coba lihat ya, KTP ada, CV ada. Loh, kok kamu nggak buat NPWP? Hah? Apa itu NPWP? NPWP itu apa sih? NPWP atau nomor pokok wajib pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai syarat administrasi yang dipergunakan untuk tanda pengenal diri atau identitas diri kepada wajib pajak untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. NPWP terdiri dari 15 digit angka. Angka yang pertama merupakan unique number, yaitu yang membedakan satu NPWP dengan NPWP lainnya. 3 digit berikutnya merupakan kode KPP, tempat terdaftarnya NPWP. Yang terakhir ada pusat cabang. Siapa sih harus mendaftar NPWP? Orang pribadi dan perusahaan wajib pajak. Cara mendaftar NPWP, Wajib pajak mendatangi kantor penyuluhan pajak untuk mengisi formulir dengan melampirkan KTP atau kartu tanda penduduk. PKP atau pengusaha kena pajak adalah perusahaan yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak berdasarkan Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai. Lalu apa saja syarat mendaftar PKP? Persyaratan yang pertama adalah KTP, surat keterangan tempat usaha, dan akta pendirian. Pembayaran pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, membayar sendiri pajak antar utang dengan angsuran setiap bulan dan akhir tahun. Yang kedua, pemotongan dan pemungutan oleh pihak lain. Yang ketiga, pembayaran pajak luar negeri. Keempat, pemungutan PPN oleh pihak penjual atau oleh pihak yang ditunjuk pemerintah. Dan yang terakhir, pembayaran pajak lainnya seperti PBB, BPHTB, dan biaya materai. Mana aja sih kita bisa bayar pajak? Yang pertama, bisa melalui teller atau kantor pelayanan pajak. Lalu yang kedua, melalui aplikasi M-Pajak dari Direktorat Jenderal Pajak. Ini. Teman-teman tahu nggak sih Bagaimana cara membayar pajak secara online? Membayar pajak menggunakan e-billing. Langkah pertama membuat kode e-billing di smartphone, laptop, dan lainnya. Membuka website www.pajak.go.id, lalu klik login di pojok kanan. Setelah itu isikan nomor wajib pajak dan kata sandi serta kode keamanan dan klik login. Anda akan diarahkan ke beranda DJP online. Klik pada ikon bayar, lalu e-billing. Data NPWP nama dan alamat akan terisi secara otomatis. Isikan jenis pajak, jenis setoran, masa pajak, tahun pajak, jumlah setor, dan uraian. Klik buat kode billing. Bila ada kesalahan dalam pengisian kode billing atau masa berlaku berakhir, kode billing dapat dibuat kembali. Isikan kode keamanan. Akan ada preview isian Anda, silahkan cek data Anda sekali lagi. Klik cetak. Langkah kedua bayar. Gunakan kode e-billing yang sudah tercetak atau terunduh. Untuk melakukan pembayaran pajak dalam jangka waktu yang ditentukan.
pajak dapat dilakukan melalui bank, m-banking, dan ATM. STP untuk menagih pajak atau saksi administrasi berupa bunga. SKPKB untuk menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan. SKPN menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, tidak ada kredit pajak. SKPKBT surat yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. SKPLB surat yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau kelebihan pembayaran pajak karena keberatan, banding, dan peninjauan kembali. Kelebihan pembayaran pajak ditambah imbalan bunga 2% diberikan kepada wajib pajak jika keberatan atau banding atau peninjauan dikabulkan. Pajak telah dibayar menyebabkan kelebihan pembayaran pajak. Surat paksa. Surat paksa adalah salah satu cara untuk menagih pajak yang belum dibayar oleh penanggung pajak sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan. Surat tagihan pajak dikeluarkan untuk meminta pembayaran pajak beserta sanksi administrasi jika terjadi kesalahan dalam pembayaran, perhitungan, atau penulisan pajak. Keberatan, wajib pajak dapat mengajukan keberatan terhadap ketetapan pajak yang tidak sesuai. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dari penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap tahun pajak berakhir. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti. Dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan hanya dapat dilakukan oleh pejabat, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Saksi pajak dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama saksi administrasi, terdiri dari berupa denda, berupa bunga, berupa kenaikan. Yang kedua ada saksi pidana, terdiri dari denda, pidana, dan kurungan. Dari pajak kita berpijak. jangan lupa bayar pajak.